Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog religi pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ustadz kita, narasumber kita untuk religi pagi kali ini ada Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali untuk religi pagi. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan riya, begitu? Iya betul, insya Allah. Riya bukan nama orang ya Pak Ustadz ya? Bukan, itu riya nama orang. Iya, baik. Benar, nantinya Anda bisa bersama kami berinteraktif dengan Pak Ustadz untuk religi pagi di nomor telepon 0741 63482. Tapi di awal mari kita simak tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI terkait dengan riya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwasanya orang yang ketika dia ikhlas dalam beribadah, maka orang itu akan jatuh pada 3 keadaan. Yang pertama, ia menyembah Allah atau ia beribadah itu karena takut kepada Allah. Yang kedua, beribadah karena minta surga dan minta pahala kepada Allah. Dan yang ketiga, dia beribadah itu karena malu kepada Allah, karena melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah, dan karena ia melaksanakan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini tidak akan bisa terjadi kecuali pada orang-orang yang ikhlas. Hanya saja orang yang ikhlas itu kadang-kadang dijangkiti atau dirusak oleh penyakit. Penyakit yang merusak itu diantaranya adalah riya. Riya itu sesuatu yang telah keluar dari mulutnya atau yang sudah bisa dilihat oleh orang. Itu namanya riya. Ketika orang telah melakukan sesuatu, ketika orang telah melakukan amal ibadah, kemudian amal ibadah itu diperlihatkan kepada orang lain atau orang lain melihatnya, maka itu disebut dengan riya. Kalau masih di dalam, itu namanya ujub. Artinya belum disampaikan kepada orang lain belum tahu, itu yang ada hanya di dalam hati. Merasa di dalam hati ini wah lebih dari yang lain, maka orang yang seperti itu masuk pada perangkat setan namanya ujub. Dan inilah yang merusak keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah keluar itu namanya riya. Riya itu juga merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang merusak itu adalah takabur. Ujub, riya dan takabur itu penyakit yang merusak keikhlasan seseorang. Nah, kali ini pembahasan kita adalah riya. Wariya unawani, riya itu ada 2 macam. Ahaduma alla yurida bi ta'ati ilan nas. Yang pertama, riya itu adalah dia beribadah tetapi untuk manusia, supaya dilihat oleh manusia. Dia melakukan itu hanya untuk manusia, bukan untuk Allah ia lakukan itu. Dia sholat, itu sholatnya karena takut kepada Allah, karena takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah. Karena pengen dilihat oleh manusia, bukan karena pengen dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk riya yang kedua itu adalah an ayuridan nasa wa rabban nasi. Kedua-duanya dituju oleh orang itu. Yang pertama tadi adalah ketika dia beribadah, itu ibadahnya karena manusia. Yang kedua, dia beribadah selain karena manusia juga karena Allah. Jadi kedua-duanya dituju, dikejarnya kedua-duanya supaya dilihat oleh Allah pun pula supaya dilihat oleh manusia. Maka orang yang seperti ini yang ibadahnya pengen dilihat oleh Allah, ibadahnya pengen dilihat oleh manusia, ini juga terperangkap dalam riya. Jadi riya itu ada 2, riya khusus untuk manusia dan riya kedua-duanya. Artinya
untuk Allah juga, untuk manusia juga. Maka apabila ada orang yang melakukan kedua-duanya seperti ini, maka kedua-duanya itu akan bisa merusak amal seseorang, akan bisa merusak ibadah seseorang. Demikian juga seorang ulama Abu Naim di dalam kitab Al-Khilyahnya yang menjelaskan tentang ulama-ulama salaf dulu mengatakan bahwasanya orang yang seperti itu maka orang yang melakukan karena manusia, orang yang melakukan karena manusia dan Allah atau karena Allah dan manusia disertakan pula oleh Allah dengan Allah, maka orang yang seperti itu jatuh kepada riya dan Allah tidak perlu yang seperti itu karena Allah itu adalah Al-Jabbarul Mutakabbir, subhanallah amma yusyrikun. Maka Allah itu maha mampu, maha kuasa, Allah itu maha besar. Maka Allah tidak perlu kepada apa-apa yang mereka persekutukan. Mereka yang menduakan Allah itu tidak diperlukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kita telah tahu di dalam surah Al-Ikhlas itu kita pernah membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini Allah menunjukkan bahwasanya dirinya itu tidak perlu kepada siapapun, tidak perlu kepada istri, tidak perlu kepada anak, tidak. Oleh karena itu istri anak saja nggak perlu, apalagi dengan perbuatan yang dipersekutukan untuknya, maka sangat tidak perlu. Oleh karena itu maka perbuatan yang dipersekutukan untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan tolak. Istri aja Allah tolak, anak Allah tolak, apalagi hanya perbuatan yang dipersekutukan kepada Allah, pasti Allah tolak itu. Oleh karena itu, ketika seseorang beribadah, mestinya kita jauhkan dari sifat namanya ujub, kita jauhkan dari sifat namanya riya, dan juga dijauhkan dari sifat namanya takabur. Karena Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Allahu Kabir, Allah itu maha agung. Allahum takabbir, Allah itu memiliki keagungan. Oleh karena itu, seorang ulama besar bernama As-Samarkandi, semoga Allah merahmatinya, beliau memberi nasihat kepada kita semua, ma fa'alahu lillahi ta'ala kubila wa ma fa'alahu li ajlin nasi rudda. Beliau menyampaikan begitu, apapun yang dilakukan, ia melakukannya itu karena Allah, maka Allah akan terima. Dan apapun yang ia lakukan tujuannya untuk manusia, maka Allah akan tolak itu. Maka ketika seseorang melakukan sesuatu karena Allah semata, tentu yang ia lakukan akan Allah terima. Dan sesuatu yang ia lakukan bukan untuk Allah tapi untuk manusia, maka Allah akan tolak. Contohnya gimana? Misalnya begini, ada seorang pengen sholat duhur. Kemudian ia melakukan sholat duhur itu tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika sholat duhur untuk melaksanakan perintah Allah, kemudian tiba-tiba ada orang di situ. Ketika ada orang di situ, kemudian ia panjang-panjangkan rukun sholatnya itu. Ia panjang-panjangkan, berdirinya dipanjangkan, rukuknya dipanjangkan, iktidalnya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan. Pokoknya yang biasanya sholatnya itu 2 menit, itu sampai 10 menit sholatnya itu. Biasa sholatnya 2 menit, kemudian ia panjang-panjangkan menjadi 10 menit, umpamanya begitu. Dan ia bagus-baguskan bacaannya, yang bacaannya biasanya biasa-biasa saja. Cepat dia biasa membaca, kemudian dilantunkan sebagus-bagusnya. Tujuannya semuanya itu adalah untuk manusia. Maka beliau As-Samarkandi rahimahullah itu menjelaskan kalau ada orang yang sholat seperti itu, maka sholatnya diterima tapi dasar sholatnya yang diterima. Ketika ia sholat 10 menit, maka yang diterima itu cuma 2 menit. 2 menit itu yang diterima. Asli sholatnya yang diterima. Aslinya dia kalau sholat sendirian itu 2 menit. Kalau di hadapan orang banyak, dia sholatnya 10 menit. Maka yang 8 menit itu ditolak, yang
yang 2 menit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu analoginya atau penjelasannya dari As-Samarkandi, Imam As-Samarkandi rahimahullah. Nah, orang yang melakukan seperti itu, yang ya panjang-panjangkan sholatnya itu, yang 8 menitnya itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk manusia. Yang 2 menit aslinya itu diterima oleh Allah, yang 8 menit, umpamanya itu 8 menit yang dipanjang-panjangkan karena itu untuk manusia, maka yang 8 menit itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena itu tujuannya bukan untuk Allah, tapi tujuannya untuk manusia. Seorang ulama besar yang bergelar Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Aulia kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Sultanul Ulama. Sultanul Ulama yang bernama Izzuddin bin Abdus Salam bin Hasan As-Sulami. Beliau pernah ditanya tentang hal ini. Pernah ditanya tentang orang yang sholat, kemudian sholatnya dipanjang-panjangkan. Tapi ketika dipanjang-panjangkan itu tujuannya bukan untuk Allah, tujuannya untuk manusia. Maka beliau dengan bijak itu menjelaskan, arju alla yahbita amaluhu. Aku bermohon kepada Allah mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Artinya apa? Beliau sangat khawatir kalau amalnya sia-sia karena dipanjang-panjangkan, dilama-lamakan, itu hanya untuk manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, kalau ada orang yang beramal tetapi di dalam amalnya itu dipersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka amal yang seperti itu akan sia-sia. Tetapi asal amalnya atau dasar amal maksudnya yang tadi sholat 10 menit, tapi biasanya adalah 2 menit karena ada orang menjadi 10 menit. Maka asal sholatnya yang 2 menit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebihnya yang 8 menit tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan riya, ditunjukkan amalnya di hadapan orang lain, yang ditunjukkan itulah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, melakukan perbuatan riya itu bukan berarti dia harus melakukan amal atau harus melakukan perbuatan. Ada juga orang melakukan perbuatan itu yang juga disebut riya, seperti penjelasan dari Al-Fadhil bin Iyad, seorang ulama menjelaskan, bernama Al-Fadhil bin Iyad. Beliau menyampaikan, orang yang meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Misalnya gini, dia pengen sholat tahajud malam-malam di masjid. Kemudian nggak jadi dia sholat tahajud di masjid, takut dilihat oleh orang. Sholat di masjidnya itu takut dilihat oleh orang. Akhirnya dia nggak jadi sholat di masjid. Ya akhirnya sholat di rumah. Sholatnya di masjid karena takut dilihat oleh orang. Dia kan nggak jadi dia sholat. Dia nggak jadi sholat sunnah tadi di masjid. Sholatnya yang tidak jadi di masjid tadi, itulah namanya riya. Karena meninggalkannya itu karena manusia. Kalau meninggalkannya karena Allah, itu bukan riya. Tapi meninggalkan sholat sunnah atau sholat wajib di masjid, itu namanya riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Dan ketika dia melaksanakan sholat tahajud tadi ke masjid, tapi tujuannya supaya dilihat oleh manusia, itu namanya syirik. Jadi mempersekutukan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan beramal karena manusia, itu namanya riya. Melaksanakan amal karena manusia, itu juga dinamakan syirik. Lalu yang mana ikhlas itu? Jadi bingung kan? Lalu yang mana ikhlas itu? Beliau menjelaskan, wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan orang dari keduanya. Menyelamatkan orang dari melakukan amal ibadah karena manusia, menyelamatkan orang meninggalkan ibadah karena manusia. Jadi ibadah bukan karena manusia, tetapi ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadah karena manusia, itulah namanya riya.
orang yang beribadah karena manusia dan Allah itu pun juga riya, orang melaksanakan ibadah karena manusia itu adalah riya, orang meninggalkan ibadah karena manusia itu juga riya. Oleh karena itu, ketika Allah menyelamatkan dari dua hal ini, beribadah bukan karena manusia dan meninggalkan ibadah juga bukan karena manusia, itulah yang disebut dengan ikhlas. Mudah-mudahan ibadah kita bisa bernilai ikhlas, dan yang tahu ikhlas atau tidak ikhlas itu hanya diri kita. Karena yang tahu tujuan amal kita, yang tahu kemana arah hati kita itu adalah hanya diri kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari beribadah karena manusia, meninggalkan ibadah juga karena manusia. Saya kembalikan kepada Mbak Suci. Iya, baik. Pendengar, kami nantikan Anda di nomor telepon 0741634882 bersama Ustadz kita nih, Ustadz Miftahul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uju. Iya. Sehat Uju? Alhamdulillah. Silakan dengan Ustadz Miftahul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini menanyakan masalah orang yang membarokah. Ternyata sebagian orang kan ada imamnya udah pas di depan tuh, jadi dia mau barokah. Jadi setelah dirubah, dia bilang lagi kepada tetangga ataupun kawannya, kami tadi mau barokah, puasa imam tadi udah pas. Nah itu. Apakah itu termasuk riya, apakah gimana? Barokah gimana maksudnya itu ya? Begini. Mengulang sholat ya? Tidak mengikuti imam istilahnya, karena imam tadi tidak pas menurut pandangan mereka. Nah, jadi mereka sampai ke rumah, kami tadi tidak ikut sholat berjemaah. Kenapa? Bacaannya kurang pas. Jadi itu termasuk riya apakah gimana? Nah, pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ngikut imam terus ngomong-ngomong cerita gitu. Kalau tadi nggak ikut jamaah, soalnya imamnya bacaannya nggak pas. Gimana nih Pak Ustaz? Oke, jadi ketika seseorang tidak jadi sholat berjamaah itu karena manusia, maka itu namanya riya. Tetapi ketika ia tidak ikut jamaah karena Allah, itu namanya bukan riya. Allah selamatkan ia dari riya. Nah, kasusnya ini adalah dia mau sholat jamaah tapi imamnya tidak fasih. Tapi kalau tidak fasih itu berarti dia ikut sholat dong di situ karena tahu dia tidak fasih. Bagaimana cara tahunya dia tidak fasih kalau nggak ikut sholat? Kecuali kalau sudah terbiasa dia sholat di situ, sehingga dia tahu apa yang dibaca oleh imam itu tidak fasih. Nah, ketika ia meninggalkan itu tidak fasih, kemudian dia tidak sholat di situ, dan ia tinggalkan itu bukan karena manusia, sehingga dia misalnya gini, aku tadi nggak jadi sholat zuhur di masjid tadi, imamnya nggak fasih. Lalu cerita-cerita dengan orang, berarti ketika dia mengatakan imamnya nggak fasih kepada orang lain, maka orang itu berarti dia mengatakan dirinya lebih fasih dari orang itu. Karena apa? Untuk tahu orang itu fasih atau tidak fasih, itu dirinya juga harus tahu terhadap dirinya sendiri. Artinya dirinya itu lebih fasih dari orang itu. Ketika ada anggapan seperti itu, itulah yang disebut dengan riya. Ketika ditanyakan, ditunjukkan kepada orang lain. Tapi ketika masih dalam hati, namanya ujub. Itulah juga yang merusak keikhlasan seseorang. Jadi kuncinya satu, ketika kita berbuat bukan karena manusia, karena Allah, itu namanya ikhlas. Tapi kalau karena manusia itu namanya riya kalau sudah keluar. Kalau belum keluar namanya ujub. Gimana nih amalan apa yang bisa dilakukan supaya kita terhindar dari riya, dari ujub, Pak Ustadz? Ada penelpon kita tapi. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman. Bu, iya Bu. Silakan Pak Herman. Alhamdulillah Bu, sehat. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ya, si Fulan sudah menunaikan ibadah haji Pak. Kemudian
pulangnya di tanah air, dia cara berpakaiannya biasa-biasa saja, Pak. Seperti, Iya. seperti umum kita inilah. Oh, iya. Kemudian sahabatnya ditegur. Kamu ini sudah haji, cobalah pakai gamis, pakai topi putih. Terus dia menjawab, ibadah haji saja, katanya hanya untuk melaksanakan rukun Islam. Kemudian cukup Allah dan saya, kemudian orang tertentu yang mengetahui. Nah, itu jawabannya, Pak. Nah, kemudian saya mohon pencerahan. Yang pertama, salahkah cara dia menjawab seperti itu? Yang kedua, Pak, saya mau pencerahan tentang apakah gamis itu pakaian haji ataukah hanya budaya orang Arab cara berpakaiannya, Pak. Nah, itu, Pak, yang saya ingin mohon pencerahan. Dan terima kasih, Pak. Atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, Jambi Selatan, Pak Ustadz, silakan. Iya, Jambi Selatan ya. Berarti di tempat saya dong. Iya, Pak Herman. Iya. Baik, Pak Herman. Orang yang ketika naik haji kemudian pulangnya biasa-biasa saja, dia pakai pakaian biasa-biasa saja, bukan pakaian yang wah atau bukan pakaian yang pakai gamis, pakai eagle, pakai wah kayak gitu, bukan kayak gitu. Kemudian ketika ditanya, aku kan cuma menjalankan ibadah haji, aku cuma menjalankan rukun iman, aku hanya menjalankan rukun Islam. Dia jawabannya sudah benar tuh. Jawabannya sudah benar. Karena apa? Karena ia menjalankan ibadah haji itu karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tadi itu jatuh pada kondisi pertama ketika seseorang melakukan amalan ibadah dibarengi dengan niat. Maka dia melakukan itu khaufan lillahi ta'ala. Dia melakukan ibadah itu karena takut kepada Allah. Allah perintah untuk haji, dia haji. Karena dia takut kalau seandainya dia tidak haji akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Maka dia takut. Benar itu. Ini orang yang melakukan ibadah karena takut kepada Allah itu tidak akan terjadi kecuali di dalam hatinya ada keikhlasan. Ketika orang yang ikhlas, maka orang itu ketika melakukan sesuatu karena takut kepada Allah. Jadi orang yang seperti ini, inilah posisi hamba Allah. Kita sering mengatakan sedekah sekian dalam amplop dari hamba Allah. Hamba Allah itu artinya adalah seorang yang sangat takut kepada Allah. Seluruh perintahnya dikerjakan, seluruh larangannya ditinggalkan. Itulah yang namanya hamba. Namanya hamba saya, pembantu. Pembantu itu paling takut itu dengan tuannya. Kalau sudah ada pembantu yang berani kepada tuannya, itu berarti pembantu yang sudah pengen lepas dari pekerjaannya. Sudah siap lepas dari pekerjaannya. Ketika seorang hamba sudah berani kepada Tuhannya sebagai tuannya, yaitu Allah kalau dalam hal ini, maka dia sudah berani atau sudah mulai sejajar dengan Tuhannya. Dan ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka orang yang seperti tadi, seperti saya sampaikan oleh Pak Herman tadi, orang yang pergi haji, kemudian pulang haji pakainya biasa-biasa saja, kemudian ditegur oleh orang yang negur itu sesungguhnya juga salah. Kenapa kok salah? Karena haji itu sebetulnya nggak punya pakaian. Artinya ya pakaian khusus haji itu nggak ada sebetulnya. Gamis itu bukan pakaian haji. Gamis itu budaya orang Arab. Orang Arab itu biarpun agamanya tidak Islam, ya itu pakai gamis karena mereka itu memang budayanya seperti itu. Seperti kita lah. Seperti kita, ini budaya kita tuh pakai peci kan, pakai peci. Walaupun dia tidak tidak Islam, dia pakai peci juga. Contoh, saya pernah melihat tuh Ahok pakai peci itu. Padahal dia bukan orang Islam. Jadi peci itu bukan ciri-ciri orang Islam, tetapi itu adalah budaya atau pakaian adat di Nusantara ini. Orang-orang yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini, budayanya pakai peci. Nah, itu kalau pakaian nasionalnya, tutup kepala nasionalnya, yang laki-laki adalah pakai peci. Makanya ketika kita melihat paskibraka itu juga pakai peci. Ada pakai peci paskibraka. Oleh karena itu bukan berarti pakai peci itu hanya untuk sholat. Untuk sholat itu kenapa kok pakai peci? Sebetulnya peci yang dipakai untuk sholat itu adalah untuk menghalangi rambut seseorang supaya tidak jatuh menutupi dahinya. Sehingga ketika dia sujud dahinya
bisa langsung nempel ke tanah, tidak terhalang oleh rambut. Itu tujuan memakai peci. Makanya ketika seseorang memakai peci pada saat sholat, itu dari depan ditarik ke belakang sehingga rambutnya itu ngikat, tidak tidak menjulur ke depan mukanya gitu. Jadi yang dilakukan oleh orang tadi itu sudah benar Pak Herman. Dia melakukannya itu karena takut kepada Allah. Dan inilah termasuk orang yang ikhlas. Kalau memang niatnya karena takut kepada Allah. Dan ketika orang pakai pakaian gamis itu bukan berarti dia haji. Orang pakai pakaian gamis itu hanya budaya Arab. Mungkin dia tertarik dengan budaya Arab atau mungkin barangkali gamis itu pakaian yang yang praktis. Jadi gampang dibuka, gampang ditutup. Jadi dia senang pakai itu ya. Baik, penelpon kita kembali Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Junaidi di Lembah Masurai, Mbak Uci. Silakan Pak Junaidi, Lembah Masurai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembah Masurai itu di mana ya? Di Merangin Pak Ustadz. Oh, di Merangin. Mudah-mudahan suatu saat saya pergi ke sana. Silakan. Jadi ada yang ingin saya tanyakan, hanya di luar topik, cuma sepertinya tidak ada salahnya ini Pak Ustadz ya. Ini tentang Al-Quran Pak Ustadz. Iya. Jadi tanpa disadari itu ada hal yang aneh. Kalau kemarin pertanyaan tentang Tok Marbutoh dan Lam Jalalah itu udah ada. Tak Marbutoh. Tak Marbutoh, bukan Tok Marbutoh. Iya Pak Ustadz, ini lidahnya agak seleo ini. Saya gitu ya. Tak Marbutoh, bukan Tok Marbutoh. Iya. Dari Bu Ustazah kemarin kan Pak Ustadz ya. Iya. Nah ini yang ingin saya tanyakan tentang huruf hijaiyah dan angka hijaiyah Pak Ustadz. Iya. Nah, jadi kalau huruf hijaiyah ini kan dari kanan ke kiri. Dari hijaiyah, ya dari kanan ke kiri terus. Nah, tapi angka hijaiyah ini dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya. Nah, kok bisa begitu? Itu sempet jujur ini ada yang aneh, ganjel gitu loh di hati saya Pak Ustadz. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih atas waktunya. Pak Uci, Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ini harus ahli bahasa Arab ini yang menyampaikan. Baik, nggak apa-apa. Memang kalau tulisan Arab itu dari kanan ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari kanan ke kiri. Kalau dari ke kiri nanti lain bunyinya nanti. Kemudian kalau tulisan angka Arab itu memang dari kiri ke kanan, tapi bacanya tetap dari kanan ke kiri. Nah, memang dari kiri ke kanan, tapi bacanya tetap dari kanan ke kiri. Misalnya di situ ada tulisan dari kiri ke kanan ada 450. Tapi bacanya tetap dari 50 kemudian terus 400. Contohnya gini, ada 450. Jadi di situ kita baca bukan arba'umi'atin wa khamsuna, bukan begitu, tapi khamsuna wa arba'umi'atin. Memang tulisannya dari kiri ke kanan, tapi bacanya tetap dari kanan ke kiri. Misalnya 1450. Tidak langsung alfun wa arba'umi'atin wa khamsuna, bukan begitu. Kalau yang paling gampang, yang lebih rinci lagi, misalnya 1451. Tidak kita membacanya dari kiri, misalnya alfun wa arba'umi'atin wa khamsuna wa wahidun, tidak begitu. Tetapi adalah tetap dari kanan ke kiri. Wahidun wa khamsuna wa arba'umi'atin wa alfun.
Jadi tetap membacanya dari kanan ke kiri. Jadi begitu Bapak tadi, memang tulisannya adalah dari kiri ke kanan, tetapi bacanya tetap dari kanan ke kiri. Begitu Mbak Uci. Iya, baik ya. Pak Ustadz, tadi saya bertanya bagaimana nih amalannya, tapi mungkin menjadi kata penutup nanti ya Pak Ustadz ya, karena ada Iya. penelpon kembali ini. Mm-mm. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Dari Pak Ujang Pematang Gajah. Pak Ujang, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan di luar tema nih Pak Ustaz. Ya Ya. boleh, insya Allah. Begini Pak Ustaz, selagi kita masih hidup kan, kita kan pakai wudhu bersentuhan dengan lain jenis kan batal Pak Ustaz. Iya, mazhab Imam Syafi'i. Jadi sekarang kalau seandainya kita punya istri, istri kita meninggal, terus kita bersentuhan, Ya. dan kita kan sudah sama-sama pakai wudhu. Iya. Jadi batal atau gimana hukumnya Ya, Pak Ustaz? baik. Maka Itu Pak Ustaz. Ujang, Terima ya. kasih banyak Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian penutup ya Pak Ustadz ya. Iya. Terkait dengan amalan apa nih supaya kita tidak ujub dan ria? Silakan Pak Ustadz. Oh gitu. Yang baik untuk Pak siapa tadi tuh? Pak Ujang di Pematang Gajah. Oh iya, Pak Ujang di Pematang Gajah. Kalau saya dari Terjun Gajah, Kuala Tungkal ke arah sana, Pematang Lumut. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ujang. Ketika ada seseorang yang sudah meninggal, kemudian biasanya dia diwudukan itu kan. Biasanya dia diwudukan, begitu diwudukan, rupanya suaminya itu mendekati kemudian menciumnya, mungkin karena sayangnya suami kepada dia. Sayangnya suami kepada si perempuan tadi yang meninggal tadi, itulah yang mengantarkan si perempuan tadi di ridhonya Allah sehingga dia mendapat surganya Allah. Kenapa? Karena ridho suami turun kepadanya. Hanya saja permasalahannya kan sudah ngambil air wudhu. Ketika dia mengambil air wudhu, maka bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang halal dinikahi, maka hukumnya adalah batal. Bagi si bapak yang menyentuh tadi karena dia masih hidup, maka dia batal. Tapi bagi si perempuan tadi, dia tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena dia tidak dalam kondisi hidup, dia dalam kondisi telah meninggal. Lalu apa harus ia wudhukan lagi? Tidak perlu diwudhukan lagi. Yang perlu wudhu itu adalah si bapak yang batal tadi. Kenapa? Karena dia ingin sholat. Ketika dia tidak ingin sholat, ya tidak perlu wudhu. Ketika dia tidak ingin membaca Al-Quran, tidak perlu wudhu. Walaupun membaca Al-Quran tidak harus wudhu, karena baca Al-Quran dengan wudhu itu hanya sunnah. Nah, jadi intinya ketika bapak tadi mencium istrinya yang telah meninggal, istrinya tidak perlu diwudhukan kembali. Tetapi si bapak tadi ketika mau sholat, dia perlu wudhu. Jadi intinya si laki-laki yang menyentuh tadi batal, yang perempuan yang disentuh tidak batal. Kemudian bagaimana cara menghilangkan kita dari ujub? Sesungguhnya menghilangkan kita dari ujub itu adalah ketika kita melakukan, kita serahkan diri kepada Allah. Jangan merasa diri lebih dari yang lainnya. Oleh karena itu, Sultanul Ulama Izzuddin, beliau menjelaskan kepada kita supaya kita tidak jatuh kepada ujub itu, kita mensifati sifatnya Allah yang boleh, tidak boleh mensifati Allah yang tidak boleh disifati. Seperti apa? Takabur diantaranya. Itu sifat Allah dan kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak boleh melakukannya. Yang boleh saja yang kita lakukan. Jadi untuk menghindarkan diri dari takabur tadi, atau dari ujub tadi, atau dari riya tadi, maka kita harus pasang dalam hati kita tawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah. Jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri lebih dari orang lain, tapi justru harus merasa diri itu lebih rendah dari orang lain. Tazallul namanya. Baik. Artinya banyak juga istighfar Pak Ustadz begitu ya. Iya. Supaya tidak ujub dan ria. Pak Ustadz, terima kasih ini sudah bersama untuk religi pagi hari ini.
Dan pendengar, begini kebersamaan kita dengan narasumber kita, Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI, dan saya Suci Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi Pagi.